wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Nek, saya Zara Septia Subuan dari UIN Sumatera Utara. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nenek mengenai kepatuhan syariah keluarga muslim terkait konsumsi makanan dan obat-obatan halal pasca pandemi COVID-19. Nah, pertama saya ingin menanyakan kepada Nenek nama, alamat, agama, usia, pendidikan, dan juga etnis. Nama Nenek siapa, Nek? Namanya? Nama? Namanya Nenek ya lah, gak apa-apa. Namanya aja. Nama nenek Maya. Nama panjangnya? Panjangnya Nur Maya. Maya. Usianya 50 tahun. Alamat? Alamatnya Jalan Haji Abbas, Gang Mualim, Kelurahan Tanjung Musta, Sunggal, Deli Serdang. Agamanya? Agamanya Islam. Pendidikan terakhir Nenek apa? Terakhir S1 pendidikan. Dia. Iya. Etnis? Suku? Sukunya suku Jawa. Suku Jawa. Status Nenek sudah menikah? Statusnya sudah menikah. Oke. Pertanyaan berikutnya Nenek, bagaimana gaya hidup Nenek? Misalkan pola makannya itu apakah sudah halal, 4 sehat 5 sempurna, apakah harus memiliki vitamin suplemen, atau seringnya Nenek pakai makanan yang siap saji gitu, beli-beli di luar? Iya, yang jelasnya memang makanan kita harus yang halal, karena kita emang muslim kan, jadi emang harus ya sesuai dengan syariat agama yang halal. Kemudian kalau makanan siap saji itu terkadang sih kalau di rumah lagi nggak sempat masak, lagi yang pengen makan di luar, ya memang mau nggak mau keluar. Oke. Nah, mengenai halal tadi Nek, bagaimana pengetahuan Nenek terhadap halal dan toib? Tadi. Makanan yang halal. Iya, halal lagi toib. Menurut Nenek apa sih halal dan toib itu? Halal itu artinya makanan yang memang sesuai dengan syariat Islam. Iya. Artinya makanan-makanan yang halal itu makanan-makanan apa aja yang dibolehkan dalam Islam. Misalnya ayam memang halal. Iya. Tapi kalau kita konsumsinya kita tidak dengan sesuai syariat, ketika memotongnya tidak sesuai syariat kan itu jadi haram. Iya. Jadi memang harus, walaupun itu memang halal seperti ayam, daging, lembu, jadi memang ketika kita mau mengkonsumsinya kita jelas itu dari mana, siapa yang mau menyembelihnya. Iya. Enggak pun, tapi kita harus tahu lah tempatnya memang dari tempat yang muslim gitu. Dan kalau kita sendiri ya kita harus memotongnya dengan cara syariat Islam, mengucapkan Bismillah gitu. Oke. Jadi menurut Nenek apa aja nih aspek-aspek yang bisa dikatakan halal lagi toib? Ini Nenek bilang tadi kan, baca Bismillah. Yang jelas makanannya yang menyehatkan. Ya. Maksudnya ke situ arahnya. Iya, aspeknya misalnya harus pakai logo halal. Oh, kalau makan makanan yang siap saji. Iya. Kalau makan siap saji, misalnya kita pergi kemana, ke mall atau kemana lah, ke swalayan atau apa, kita emang harus jelas. Walaupun seperti jajanan gitu, emang kita lihat, oh ini ada label halalnya, ada label muinya. Gitu. Betul. Nah, bagaimana cara memproses makanan secara halal? Jelaskan tahap-tahapannya itu Nek, seperti apa menurut Nenek? Tahap-tahapan yang halal tadi sebenarnya Nek jelaskan juga sih tadi. Kalau pakai Bismillah ya Nek. Udah lanjut aja Nek. Ketika ingin mengkonsumsi makanan di luar, bagaimana tindakan Nenek? Apakah ketika itu harus memastikan kehalalan makanan dibeli atau dikonsumsi? Kayak mana ya maksudnya ini? Ketika ingin mengkonsumsi makan di luar, bagaimana tindakan Nenek terkait memastikan kehalalan makanan itu? Ya, ketika misalnya mau Beli jajan di luar gitu kan, kita pastikan tempatnya memang tempat yang memang tahu kita itu memang tempat yang bersih,
muslim lah, muslim, kemudian bersih. Kemudian ya memang makanan yang memang yang menyehatkan. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi dari produk makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Nenek seperti apa syaratnya? Apa ya? Syaratnya yang jelas tidak bisa bawa mudarat ke tubuh kita. Iya. Ya kan? Memang apa namanya? Yang makanan itu yang makanan yang sehat, kemudian memang halal, kemudian memang baik untuk dikonsumsi. Ya. Jika ada keluarga Nenek nih membeli makanan dari produk makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi, jika ada keluarga Nenek yang membeli makanan yang tidak bersertifikat halal, apa tanggapan Nenek? Yang jelas Nenek inilah protes atau kalaupun sedang dikonsumsi pasti dilarang gitu, dan diberitahu bahwa ini memang tidak boleh dikonsumsi. Jadi misalnya udah ada yang beli kan Nek, bagaimana perilaku anggota keluarga terkait mengkonsumsi makanan yang tidak bersertifikat halal? Perilakunya seperti apa Nenek? Bagaimana perilaku anggota keluarga terkait mengkonsumsi makanan yang tidak bersertifikat halal? Sepanjang ini Menemukan. Nah, kalau misalnya ada nih ritual adat, apakah ada ritual adat keluarga Nenek yang di dalamnya terdapat elemen makanan atau kegiatan yang bertentangan dengan syariah? Jika ada, coba Nenek jelaskan apa nama ritualnya dan di mana aspek atau makanan yang dilarang syariah di dalamnya. Jika tidak ada ya, Insyaallah nggak ada. Ada ya Nek. Oke, lanjut lagi Nek. Bagaimana perilaku Nenek terkait konsumsi dan mengikuti tradisi adat yang di dalamnya terdapat makanan atau minuman yang tidak halal? Misalnya kan Nek, ada di ritual kita harus mengkonsumsi minuman keras, gitu. Berarti belum pernah Nenek mengikuti seperti itu? Iya, Belum ada. Jadi bagaimana tanggapan Nenek seperti misalnya ada di daerah Nenek nih yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu? Tanggapan Nenek seperti apa? Kalau di lingkungan keluarga mungkin masih bisa kita kita beritahu atau kita tegur atau kita beri bukan saran ya, atau kita ya kita nasihati. Tapi kalau untuk masyarakat mungkin susah ya. Barangkali kalau untuk tetangga masih bisa, tapi kalau untuk dalam lingkungan lebih atau lingkungan lebih luasnya gitu, mungkin ada pihak yang mungkin misalnya ke ketua RT, kita lapor ke Kepling atau ke lurah gitu. Nah, menerapkan konsumsi halal kepada keluarga, bagaimana Nenek cara menerapkannya kepada keluarga Nenek terkait itu? Jelas sehari-hari memang harus makanan yang halal, dan ya memang karena kita sudah memang keluarga muslim ya, sudah terbiasa ya, nggak terlalu sulit atau diatur-atur, udah ngerti gitu kan. Dan memang dari kecil udah diapain lah, kok dari keluarga kan dari kecil sudah, untuk ke anak-anak juga kan udah diberitahu. Bagaimana dampak bagi anak-anak dan kehidupan keluarga terkait konsumsi halal? Apakah bisa kegiatannya lancar kan Nek? Kalau misalnya kita konsumsi yang halal kan kehidupan kita istilahnya diberkahi sama Allah. Kalau kita yang haram, rezeki pun sempit gitu kan Nek? Kayak mana menurut Nek seperti itu? Iya jelas, artinya kalau tindak tanduk kita atau segala aktivitas kita sesuai dengan norma dan syariat Islam, otomatis insya Allah keberkahan pun datang, rezeki pun insya Allah lancar. Oke. Mengenai COVID ini, apakah Nenek pernah terpapar COVID-19? Insya Allah nggak pernah. Insya Allah. Misalnya lain nih kan Nenek terpapar COVID-19,
Bagaimana dan apa jenis makanan yang dikonsumsi saat sakit? Obat-obatan atau makanannya apakah yang harus halal atau sesuai dengan pemerintah gitu kan, kita nggak tahu pemerintah itu memberikan obat-obatan yang seperti apa, makanan seperti apa. Yang pasti seandainya kita tetap memprioritaskan dan tetap mengutamakan obat yang sesuai dengan syariat. Nah, kita usahakan itu dan kita memang tetap harus mengkonsumsi itu dulu. Aturan agama bagaimana, dan sebisanya tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang dari syariat tadi. Oke, dua pertanyaan lagi nih Nek. Bagaimana perbedaan perilaku konsumsi makanan saat dan setelah masa pandemi COVID-19 ini? Apakah sama aja atau ada perubahan peningkatan terhadap kehalalan atau malah makin menurun? Menurut pendapat Nenek? Mungkin semakin meningkat, artinya lebih berhati-hati, artinya karena udah ada apa namanya nih, COVID tadi, kita cara perilaku lebih sehat, bersih ya kan ya? Perilaku kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari mengutamakan misalnya pakai masker, makan makanan sehat, banyak minum air putih, kemudian mengkonsumsi tambahan vitamin seperti vitamin C, ya kan? Pertanyaan terakhir nih Nek, bagaimana prospek konsumsi makanan halal pasca pandemi menurut Nenek? Apakah prospeknya itu semakin nanti nih tahun depan akan semakin meningkat seperti pada tadi juga, tapi prospeknya menurut Nenek bagaimana? Apakah nanti akan semakin maju atau semakin menurun? Prospek untuk halal tadi pasca pandemi, makan halal pasca pandemi kan udah ada nih GoFood juga. Tapi kalau untuk apa, mungkin kayak yang kalau Nenek rasakan ya macam biasa aja, tapi nggak tahu lah ya di luar sana ya, orang yang nggak merasakan sih biasa aja. Mungkin cukup sekian Nek wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan tempatnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.